Nice. Well done. Jadi berapa? Jadi 6. 6-0. Tapi gue pikir tuh 2 di pertama, 4 di babak Mauro, Jonathan, debut. Ya, Tapi 4 itu menjadi highlight ya. Debutnya dua orang itu meskipun nggak bikin gol, Tapi warna yang baru. warna yang baru, tenaga baru, energi baru. Ini gue yakin bakal banyak fans baru juga yang akan mengidolai dua tenaga baru kita. Gue juga. Ya kan? Satunya. Makanya jadi ya cukup Si positif. mata biru. Mata biru, Meskipun mata biru. kalau kita to be fair ada beberapa pemain yang mungkin bakal dapat rapot. Apa? Nggak. Bukan merah lah. Ya semi-semi merah lah ya. Oke, siapa aja dan kenapa Bang Aldi? Marcelino, gua kurang puas sama performanya. Ya mungkin tadi ada yang analisa mungkin dapat menit bermain kurang, match fitnessnya kurang atau apapun. Soalnya tadi ada beberapa momen yang harusnya bisa menjadi clear cut chances yang dibuat oleh Marcelino. Yes. Cuman entah eksekusinya atau fokusnya atau kayak gimana yang jelas nggak sempurna gitu. Cuman gue harus kasih apresiasi kalau untuk di game ini buat Jordi Amat ya. Nggak gampang lo bisa main 90 menit. Meskipun tekanan dari lawan juga nggak begitu tajam, nggak begitu tinggi. Tapi lo bisa bermain 90 menit dengan sama konsistennya, fokusnya bagus. Clock juga demikian. Terus juga Ramadan Sananta, gue harus kasih apresiasi juga. Karena nggak gampang lo dengan tekanan siapa mencari pengganti dari Ole dan tadi juga jelasin sama Mas Haryo yang bener-bener striker murni kan ya, dia doang nih gitu. Kalau sampai ada satu tim striker murni tapi lu nggak bikin gol, nah itu bakal menjadi beban juga buat dia di game-game selanjutnya gitu. Tapi ya bikin gol, gue sih anggapnya 2 gol Ramadan hari ini, nggak cuma 1 tapi 2. Karena penempatan posisi dia bagus, jadi buat gue itu 3 nama yang gue pantau hari ini. Selebihnya ya Rizky Ridho gue nggak bisa bilang bagus atau jelek juga karena ya dia emang levelnya jauh di atas ini. Dan Emil juga tadi meskipun nggak banyak memberikan beberapa step atau memberikan stopper yang bagus, saving yang bagus juga. Di tengah tadi siapa lagi ya? Patinama sama Nathan juga oke. Sebenarnya so far oke sih kecuali ada beberapa pemain yang ya lu gitu. Man of the match? Man of the match versi gua hari ini Mark Klok. Oh, Mark Klok. Gua Mark Klok karena he's everywhere. Dia benar-benar terlibat dalam banyak kejadian dan kalaupun ada dibikin nanti tolong bikin ya heat map-nya antar setiap pemain ya. Tolong. Tim grafis. Ya, heat map dari pemain gua rasa Mark Klok termasuk yang keterlibatan dia Dan di dia juga permainan. sangat berusaha ya terlihat ya. Ya, Tapi 1-10 permainan timnas Indonesia sebelum ke Mas Aryo, ya. berapa lu? Mas Aldi? Dari ekspektasi lawan yang punya rating jauh di bawah kita, terus juga dengan makin padunya timnas kita, gua berharap segini gitu ya. Cuman apa yang ditunjukkan segini gitu. Segini tuh berapa? Segini berapa? Gua harus bilang 7 lah. 7. Gua 7 karena gua harap lebih tenang, lebih bisa tajam dan setiap peluang yang diciptakan bisa lebih diselesaikan dengan baik. Tadi enggak, masih ada kayak proses mencari. Kalau lu Mauro, kalau lu Emiliano wajar. Tapi justru 2 nama tadi masuk bentar doang, tapi kok lebih kelihatan sebagai pemain yang nampak Beda lebih ya? lama. Berbeda gitu lah. Sementara Marcelino tadi bingung antara gue jemput bola. Tadi juga ada peluang dia di kiri luar sendiri dengan tinggal take on pemain. Dimana tadi Mas Haryo bilang, ini posisinya Marcelino, lu tinggal take on atau lu tinggal ngasih umpan. Tapi either 2 itu Anda lakukan gitu loh. Sementara pemain lain justru step up gitu. Kayak Sandy Walsh, kayak Sen. Terus juga tadi babak pertama Yakob Sayuri juga bagus. Ini bakal menjadi evaluasi sih buat Marcelino. Om Haryo, Sabto 7 nilai yang pas untuk diberikan kepada permainan timnas kita? Mungkin pas ya, 7 setengah lah paling tinggi. Tapi kayaknya lebih ke 7 sih. Maksudnya gue ngelihatnya nggak convincing banget gitu loh. Skor 6-0 tapi nggak meyakinkan lo menangnya dengan segitu gitu. Iya. Gue lebih puas dapat 2 gol di babak kedua dibanding 4 gol di babak pertama. Kenapa? Karena lebih banyak poin penting yang gue bisa dapat di babak kedua. Tadi yang Adi sempat bilang, Aldi kan nama lo? Saya Aldi, ya. Miliano Jonathans, kayaknya udah pasti nih kanan dia nih. Iya kan? The way he play kayaknya kelihatan banget lo nggak main di sini gitu loh. Iya. Gaya main lo, Level ngebaca lawannya, kalau lo dijaga jarak 1 meter, apa yang lo harus lakukan. Begitu lo jaraknya lebih jauh 2 meter, tak dia langsung bisa take on, sudah bisa ngelewatin. Itu kan hal yang bukan lo pelajari kemarin dikasih tahu sama pelatih gitu ya. Lo udah punya kemampuan itu.
dari dulu dan gimana lo mainin itu pekan demi pekan di level tertinggi dan itu kelihatan banget Jonathan kayaknya udah pasti dah terpatri di posisi kanan depan gitu. Zylstra positioning bagus, berapa kali duel, kapan lo harus berduel udara, dia tahu menempatkan dirinya di mana. Kapan lo harus menjemput bola ketika ada potensi bola muntah, dia ada juga di situ. Gimana teman lo lagi datang dari wings, posisi lo ada di mana, dia kayaknya udah tahu banget tuh. Mau yang bawa Zylstra, Emiliano, mau yang bawa bola itu Sandy Walsh, mau yang bawa bola itu siapa, dia bisa ngebaca kira-kira bola akan mengarah kemana. Itu kan poin penting juga, karena kita sebut dari awal siapa yang bakal gantiin posisinya Ole. Kalau ngelihat dari situ, kalau ngelihat dari golnya ya Sananta bikin 2 gol gitu. Tapi kan lebih convincing positioningnya tadi dari Mauro Zylstra. Dan juga chemistry dia dengan pemain sepertiga terakhir kok kayaknya udah tahu banget nih gue harus ngapain gitu. Walaupun dia gak cetak gol gitu. Berarti udah kelihatan ya Emiliano dan Mauro? Ya, dengan menjanjikan gitu. Menjanjikan. Bukan satu orang menggantikan Ole langsung gitu, tapi skema yang berbeda. Opsi ya? 2 orang ini masuk, siapa yang harus dikorbankan untuk membuat tim ini lebih punya potensi. Om, tapi kan Mauro dan juga Jonathan ini kan magang di senior ya? Itu kan untuk proyeksinya sebetulnya untuk U23 kan? Sebetulnya. Tapi telat dimasukin. dengan situasi seperti ini, kalau misalkan nanti timnas kita lolos ke Piala Asia, gimana nih? Apakah bermain di 2 level atau lebih prioritasnya mana? Apakah udah layak untuk diambil ke senior? Layak juga. Kalau U23 misalnya nanti Piala Asianya tampil di bulan November ya? itu kan U17 kalau November. Oktober berarti? Kayaknya summer ya biasanya. Enggak ya, waktu itu kita tahun depan ya? Tahun depan 2026. Iya. 2026 tapi summer. Kayak waktu itu kita mau Olimpiade ini kan, mau Olimpiade Perancis. Itu kan di summer. Jadi bisa aja mereka nanti akan diproyeksikan ke sana gitu. Cuman kalau untuk main langsung karena kita nggak ada Ole, ya gue sih melihat kita butuh 2 pemain ini karena apa yang mereka tawarkan dalam waktu yang begitu singkat. Level ketenangan, decision making, itu quality-nya above pemain-pemain tadi kita yang ada di babak pertama. Tapi apakah fair Om? Karena ini kan lawannya Chinese Taipei. Yang bukan lawan yang levelnya bukan yang akan kita hadapi di kualifikasi nanti. Gue setuju, sangat fair gue sih. Kalau lu lihat itu, apakah tadi pemain lain bisa melakukan hal yang sama? Enggak juga kan. Dalam waktu yang sekian tipis yang diberikan, tapi dia langsung tahu, langsung nyetel, langsung kan tadi kita di awal sempat bilang kan, kalau ada pemain-pemain muda, masalah mereka bisa nyetel apa enggak itu kan yang jadi isu utama kan. Beberapa gue contohin pemain senior langsung bisa nyetel wajar, pemain muda enggak langsung bisa nyetel masuk akal juga. Tapi ini muda dan langsung bisa nyetel. Selama ini kan kita cuma punya contoh Ole yang bisa melakukan itu gitu. Tapi ternyata 2 pemain ini dengan level yang pernah mereka mainkan bisa langsung tune in sama gaya yang kita mau. Lo ditugasin dari sisi sini yang harus lo lakukan itu. Mereka bisa langsung execute game plan itu. Jadi 2 pemain ini gue rasa tadi menggambarkan bahwa kita butuh pengganti Ole dalam bentuk 2 pemain ini. Artinya next match hari Senin Mas Sabto ngelihatnya 2 pemain ini harus starting? Bisa langsung start. Bisa banget langsung start. Si Ole di kanan, Zylstra di tengah. Lalu di kirinya bisa bergantian. Kalau Ragnar langsung dimainin sejak start, ya berarti Ragnar di posisi itu. Lalu Tom Haya nggak tahu ya, kita masih harus lihat precaution apakah dia butuh istirahat apa enggak. Kalau enggak ya pasti Tom Haya di posisi itu. Kan bukan berarti tadi Mark Klok main luar biasa pasti akan dapat posisi start juga, belum tentu juga. Jordi Amat bagus banget tadi, terus nanti bakal start, belum tentu juga gitu kan. Maksudnya masih ada beberapa kalkulasi yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert. Sementara backbone dari tim kan sebetulnya udah teraba. Siapa aja sih yang bakal ngisi posisi start? Yang tadi nggak ada di SP, itu udah pasti jadi starter. Nanti Jay ada di situ, Joey Pelupesi ada Kevin Dix ada di situ, terus si siapa lagi? Urat Mangun sama Verdong. Itu kayaknya udah pasti dijadikan starter pemain-pemain itu. Tinggal ya tengahnya tadi siapa yang bakal melengkapi. Selain dari striker kan Mas Ali yang menarik tadi kita bahas juga di babak pertama main 3 back atau 4 back. Lu puas nggak dengan skema tadi yang banyak di wing dan juga babak kedua tapi tampaknya tidak berubah tuh. Gua harap tetap main di wing. Gua harap kayak begini.
Karena dengan 4-3-3 ini kita lebih ke inisiasi menyerang, inisiasi pegang bola. Dengan skema 3 back kita lebih ke apa tadi bahasanya defense to counter. Which is gue gak begitu suka akan itu ya, defense to counter. Berarti kan lebih ke pasif bermainnya kan, negatif football yang untuk sekali 2 kali menyerang lalu serangan balik. Terbukti kalau kita punya pemain kreatif dan bisa keluar, bisa kok kita menyerang gitu loh. Dan sekarang dengan adanya, tadi gue tambahin sedikit, dengan adanya Mauro dan juga Emiliano, kita punya 2 opsi di kanan gitu. Di saat kita mainin Egy, kita akan punya back yang roaming seperti Kevin Dix atau Jakob Sayori. Jadi Egy yang melebar, fullback yang masuk. Di saat Emiliano yang main, kita harus punya back yang bisa passing, Sandy Walsh gitu kan. Dia sampai tengah, dia memberikan umpan daerah, nanti Emiliano yang lari, itu bisa juga gitu. Jadi sekarang udah kelihatan nih di sisi kanan makin berwarna gitu kan. Nah di kiri nih, ya sisi yang mungkin udah lama menjadi perhatian gitu. Karena emang udah lama gak convincing juga dari sebelah kiri ini. Apakah Verdong punya tandem siapa di depan? Karena kan selalu dirubah, selalu diganti kan. Apalagi sekarang dengan skema 4-3-3 juga, yang tadi di kiri ada Beckham, ada Reinders. Dalam satu laga aja berganti-gantinya banyak gitu. Termasuk Marcelino juga gitu. Sisi kiri ini masih perlu mapping lagi mau seperti apa. Kalau buat gue sisi kanan udah makin jelas apa yang dipengenin sama si Coach Patrick. Ada 2 skema tadi gue lihat dalam formasi 4-3-3-nya. Nah tengah juga nih, kayaknya sih kalau untuk tengah, idealnya ini punya Joey Pelvesi dan juga Tom Hay kan. Cuman ya gue berharap menuju Oktober Tom Hay ya fitnessnya kejaga lah. Kita kan pernah bermain terbuka ya Mas ketika melawan Australia dan kita kena bantai. Beda level aja. Nah itu dia ketika kita melawan tim besar kayak Arab yang Irak yang nggak ada level di dari level kita. Australia. Level mereka nggak di level Tapi kita dengan tertikot Irak itu kita tetap kalah loh. Iya. Ya, emang itu kan juga timnya belum sepadu sekarang juga kan. Terus gue lihat pemainnya nggak dan itu juga kita lihat kalau menghadapi Irak juga kita nggak berani untuk paling nggak menunjukkan untuk bermain positif gitu, bermain even menghadapi Irak pun kita defend to attack gitu. Mungkin terlalu hati-hati. Saat lu bermain terlalu hati-hati dan lu kebobolan, begitu lu mencoba keluar lagi itu akan sulit lagi. Tapi sementara lu bermain emang dari awal sampai akhir mencoba untuk menyerang, contohnya Grimsby melawan Man United. Dua kali kita lawan Irak ya harus diakui kita belum ada Martin Pas sama Emil. Itu harus kita akuin juga bahwa bukan tipe kiper yang one shot one goal gitu kan. Sementara kemarin kejadiannya ya bisa dibilang hampir seperti itu, terutama di Basra. Waktu itu Nadeo 1 tembakan 1 gol itu kan yang bikin kita loh kok bisa kayak gini. Makanya ini kan Hernando terus kan yang jadi kiper. Itu pun beberapa blunder sempat dilakuin oleh Hernando, terutama lawan Irak yang di Jakarta juga kan. Ada gol yang akhirnya menjadi penalti dan akhirnya kebobolan. Jasim juga kan waktu golin juga seperti itu. Sementara ketika Martin Pas masuk kan agak sedikit berbeda jelas dari sisi kualitas di belakang. Ada Emil sama juga pasti akan seperti itu gitu. Cuman kalau kita bicara lawan Australia, selain perubahan gaya menyerang, perubahan komposisinya pun pada saat itu agak sedikit bisa dibilang mengagetkan karena Kevin Verdong ditaruh di 3 back bawah, Dean James ditaruh di atas. Jadi ada 2 pemain yang baru banget nih main bareng. Dean James juga masih shaky banget lah ketika melakukan start di situ. Masih banyak miskom dari antara pemain yang akhirnya membuat kita sampai kebobolan 5 gol gitu. Sekarang harusnya chemistry itu lebih kelihatan based on kita bisa menang lawan Bahrain, bisa lawan China. Lini tengah kita kan sudah jelas tuh komposisinya seperti apa. Yang jadi masalah kan tinggal eksekusi bola ke depan kan. Defense kita sudah cukup rapi. Tengah kita pun sudah cukup rapi. Tapi kan kita selalu bicara final third dan optimalisasi final third itu menjadi eksekusi yang menjadi gol. Itu kan yang kita tidak punya. Nah, masuknya Emiliano tadi memberi sinyal harapan bahwa bisa loh kita punya pemain yang bisa merepotkan lawan dengan cara yang berbeda gitu, dengan hanya kecepatan. Tapi kan dengan gimana lo weaving your body, gimana lo masuk, gimana lo maju berhenti yang kayak gitu-gitunya tuh kan butuh decision making yang mantap. Nah itu udah dalam waktu singkat udah kelihatan banget tuh dimiliki sama Emiliano Jonathan. Dan di tengah ya tadi pasti kalau antara Zylstra sama Sananta kayaknya Zylstra dari postur lebih unggul, dari waktu singkat tadi gue bilang, tapi berapa kali peluang yang dia dapatkan juga positioning juga kayaknya lebih bagus gitu dibandingkan
Ramadan Santa. Tinggal bagaimana depannya. Kalau lo tadi agak ragu dengan kita menyerang, apakah kita tetap dengan opsi bertahan pada saat nanti kita di bulan Oktober, paling enggak kita punya gaya berbeda yang tadi gue bilang kan. Gue mau banget nih ada perbedaan dengan gaya formasi. Lu nggak apa-apa nyerang dengan 3-4-3 atau dengan 4-3-3 nih. Misalnya lu memulai start laga dengan 4-3-3 nih, lawan Arab, lawan Irak. Ketika lo menyerang, lo dapat mencetak 1 gol nih. Habis itu, lo mainin defense to counter. Defense to counter. Arab akan semakin terbuka, Irak akan semakin terbuka, defense to counter kita, personelnya udah beda nih. Ada pemain-pemain yang bisa execute game plan lo, yang tadinya kita nggak punya pemain-pemain seperti itu. Nah, jadi ya gue cukup puas dengan uji coba ini. Gue bilang uji coba yang memang harus membuat lo mencoba-coba. Dan bener, selain personelnya dicoba, gaya mainnya pun dicoba. Ternyata menawarkan beberapa alternatif berbeda dalam sisi serangan. Terutama dari wings tadi. Ya bola-bola yang tusukan dari tengah yang mungkin yang belum kelihatan. Tadi cuma tusukan Sananta sekali doang kali ya, umpan membelah lini pertahanan tuh yang kelihatan tadi gitu. Sementara yang biasanya melakukan itu kan Tom Haye. Mungkin tadi nggak ada di laga ini, nggak cukup lama untuk memainkan laga ini untuk mempraktikkan bola-bola dari tengah. Tapi how we operate on the wings, gue sih cukup puas ya karena banyak layernya untuk melakukan serangan dari sisi sayap. Dan memaksimalkan bola mati juga jadi salah satu poin plus di pertandingan kali ini ya, Mas Ali? Iya, tentu bola mati menjadi satu partikel yang memang kita maksimalkan. Dan memang tadi kelihatan juga dari lini belakang Cina Taipei memang ya nampak nggak siap juga, positioning keeper juga berpengaruh. Cuman gue nggak pengen kemenangan atas Cina Taipei ini terlalu kita bangga-banggakan atau kita Enggak. maksudnya kita terlalu euforia larut. Ini kita harus segera lupakan. Karena fokus kita memang bukan di sini. Ini Ya, kemenangan kayak yang kita menang lawan Brunei kemarin. iya, itu loh 8-0 udah, cuman kan nextnya kayak gimana. Yang gue bilang memang di awal kan memang ini laga yang udah sepatutnya kita menangkan, cuman bukan soal How we play-nya how kan? we play-nya, how we win-nya itu yang pengen gue titik beratkan. Dan so far ya oke lah, maksud gue dibilang jelek juga enggak gitu ya, paling enggak menuju makin siap, yes. 7 mah oke lah Mas. 7 oke lah, iya. 7 apa? Kalau didapat rating 7. Poin 7. Oh iya. Ya kan, maksudnya ya cukup lah gitu. Maksudnya walaupun lo dengan menghadapi China Taipei, gue harap kan lebih convincing. Kalaupun tadi Mas Rio bilang ini lebih convincing, mungkin kayaknya akan 7 gitu, mungkin 9 atau 8. Nah itu mungkin yang luput di laga hari ini. Cuman paling enggak di laga hari ini kita bisa melihat bahwa hey, ada nama-nama baru nih. Yang ternyata yang selama ini dikejar itu nggak cuman bagus di atas kertas, nggak cuma bagus di statistik, tapi memang bagus di atas lapangan juga. Ini tentunya akan membuat... Ada yang bagus di statistik? Ada. Mauro kan gitu lah. Kenapa Mauro? Dan terus jadi kayak di atas lapangan juga perform gitu ya. Gue sih sangat optimis lah. Sangat optimis, apalagi kita paling nggak sebelum kita nanti bahasin soal Oktober, ya bahas soal Lebanon dulu lah. Yes. Oke, next gimana Mas Sabto lawan Lebanon Senin dengan materi pemain yang mungkin kayak tadi Mas Sabto sempat bilang ya, kayak pemain-pemain yang tadi nggak ikut ini pasti akan turun ya, kayak Jay, Verdong dan lain-lain. Nah, apa yang harus paling kita persiapkan ini untuk lawan Lebanon? Gitu? Dan harusnya secara materi pemain udah nggak coba-coba dong kalau di match Lebanon. Iya. Kayaknya makanya gue bilang kayaknya bakal langsung tim inti nih. Siapa om tim inti versi? Yang tadi 4 ada di DSP itu udah pasti jadi tim inti. Berarti Verdong ada di situ, Jay ada di situ, Kevin Dix ada di situ, Ragnar ada di situ. Berarti kiri atas sudah pasti Ragnar, depannya bisa Zylstra, kanannya Mileno Jonathans. Mundur ke belakang, kalau komposisinya mungkin masih coba 3-4-3. Ya kalau gue sih pengen 4-3-3 sih. Coba dulu ya di start nih 4-3-3. Yang kayak gue bilang tadi, lo initiate the game dengan komposisi seperti itu, lo bisa dapet goal, and then you play your basic 3-4-3, di mana lo defense to counter sambil nunggu, ini lawan bakal makin terbuka nih, lo manfaatin. Gue ngebayang Jonathan dapat bola transisi, Zylstra dapat bola transisi, kayak apa sangarnya tuh Ragnar dapat bola transisi, yang nyelesain di tengah. Udah ada si Zylstra gitu. Untuk lagi, Mas Sabto? Untuk kalau 4-3-3 ya, kalau 4-3-3 kiri Verdong, tengahnya si Jay, bisa Jay Rido, bisa Jay Hubner. Ya bisa juga Hubner, bisa juga Jordi Amat. Tapi kayaknya Jordi Amat tadi udah 90 menit ya. Cukup lah. Kayaknya
Pirit-pirit. Ya sebagai cadangan. Sementara bisa Hubner, bisa Rido. Itu sebagai backnya. Kanan Kevin Dix dulu nih sebagai starter. Lalu di depannya Joey Pelupesi. Lalu nggak tahu ya Tom Haye itu cederanya mengganggu apa enggak. Kalau enggak ya dia masuk sebagai starter. Ditemani oleh siapa ya satu lagi ya? Ricky Kambuaya atau Joey? Beckham. Pasti Joey sama si Tom Haye. Joey, Tom Haye, atau lagi siapa ya? Beckham. Kurang ya? Yang Lino. si Enggak juga. Lino juga ragu gue. Ricky Sih bisa Ricky atau Nathan. Oh iya. Atau Nathan Chow. Nathan hari ini cukup menjanjikan ya. Babak kedua sih, babak kedua. Iya. Jadi si Joey, Nathan sama Tom Haye. Udah depannya Ragnar, lalu Zylstra, Mauro, iya. kanan Emiliano. Emiliano. Itu kan secara pemain ya. Kalau game plan ya, ini kan udah dicoba hari ini kita lihat wing kita begitu hidup kanan dan juga kiri. Melawan Lebanon yang nantinya tipikal permainannya akan mungkin mirip-mirip dengan Arab dan juga dengan Irak. Game plan seperti apa yang harus dicoba di uji coba terakhir sebelum kita ke final stage? Iya, dengan tadi gue bilang mencoba 4-3-3 nih. 4-3-3, manfaatin tadi kita bisa punya double layer untuk melakukan serangan. Dia tetap di sayap ya? Tetap ada sayap, tapi kiriman bola tengahnya kan kita punya Tom Haye. Kita punya Joey Pelupesi yang akan jauh membuat Tom Haye nggak bekerja ekstra keras untuk coverage area gitu ya. Untuk dia lebih ini, kalau ada Nathan bisa, ada juga Nathan di situ. Lalu, atau Ricky Kambuaya yang punya kemampuan bantu ke depan juga. Jadi lo bisa masuknya lewat tengah. Kan tadi kita punya beberapa problem yang mengindikasikan nggak ada pemain yang bisa masuk dari tengah. Sementara Ricky bisa melakukan itu. Ricky, kalau yang dari awal sebelum game tadi, gue kan selalu melihat Joey, Ricky sama Tom Haye itu kan dimainkan bareng di posisi tengah. Double layer serangannya tetap bisa datang dari kedua wings. Kalau tadi Chinese Taipei banyak kita manfaatin bola-bola atas, lawan Arab kita bisa crossing pendek, bola-bola bawah seperti yang dikirimkan tadi sama Jakob Sayuri, bola-bola seperti itu. Atau Klok, yang ke Klok tadi, bola-bola seperti itu. Kevin Dix punya kemampuan ngoper kayak gitu. Iya, coverage area juga. Ragnar punya kemampuan ngoper bola-bola panjang dan mendatar seperti itu. Verdong pun punya kemampuan untuk melakukan bola-bola kayak gitu. Gue rasa startnya dengan 4-3-3, lalu ketika kita sudah unggul, kita berubah dengan 3-4-3. Jadi antisipasi juga ketika nanti Arab, ketika nanti Irak punya kemampuan megang bola yang bagus. Nah kita udah tahu kan ketika lo defense to counternya seperti apa. Tapi ketika kita deadlock, kita pun punya kemampuan untuk ngasih efek kejut dengan gaya berbeda dengan double layer posisi wings itu. Oke, menarik ya memang kalau kita ngebahas yang malam ini, tapi kan kalau tadi juga banyak setuju sama kolom komentar bahwa malam ini kita nggak pemanasan karena laga sesungguhnya kita bisa lihat nanti hari Senin. Kita juga lagi akan ngobrolin ini nanti hari Senin teman-teman, tapi pokoknya hari ini seru. Tapi tadi kita udah dengar man of the match-nya Bang Aldi, Sabto belum nih malam ini siapa? Duh siapa ya man of the match? Klok lah. Kenapa lu Klok mengaruhi? Amat tuh nggak nyangka ya bisa 90 Lu siapa? menit. Klok oke. Gue kok Klok Amat sih. Klok amat. Klok dan Klok Amat. Bukan Messi. Stop ya. Jordi amat sih gue. Amat ya. Gue Jordi amat sih. Ya udah 1 Klok 1 Amat. Oke, kita lihat Senin siapa ya Glenn kira-kira nanti. Pokoknya teman-teman terima kasih yang udah nonton dari tadi ya barengan sama kita dari jam 7:30 sampai sekarang. Wow, udah. Karena masih 5.200. Terima kasih udah stay tune terus di Liputan Sport. Tapi sebelum Senin, besok kita akan kembali lagi. Iya benar. Akan ada besok U23. Nah, yang tadi komen-komen ngomongin U23, ayo besok gabung lagi. Kita harapkan ada permainan yang improving lah ya dari sebelumnya ya. Yes. Untuk U23 ini. Om-om dua ini akan istirahat, akan balik lagi di hari Senin atau Selasa. Senin. Jadi besok kita balik lagi 18.30 ya. Selasa. Atau ini Om sibuk, jadi nanti jadwal ulang. Nanti kita atur di belakang layar. Oh gitu, ya udah. Kalau gitu, thank you semuanya udah nonton. Thank you. Udah closing gitu. Stay you ya. Thank you. Thank you all.